Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jadi memang kadang-kadang, kenapa para imam itu gagal untuk merenovasi rumah Tuhan? Ya Alkitab nggak jelasin memang sebenarnya. Tapi yang pasti adalah mungkin saja, mungkin saja begitu banyak kegiatan yang menyita waktu mereka sehingga mereka tidak memperbaiki. Mereka tidak melihat perbaikan rumah Allah itu sebagai yang prioritas. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempunyai inner circle yang sehat? Atau itu yang pertama? Atau sebaliknya? Kesalahan utama Yoas adalah ia tidak berakar di tepi aliran sungai. Itu kesalahan terbesarnya. Dia terlalu bergantung kepada Yoyada untuk mengetahui apa yang benar. Dan ketika Yoyada itu tidak ada, ya dia nggak tahu apa yang harus dibuat. Halo sobat-sobat Faithbook dimanapun kalian berada, di rumah yang mengisi waktu luangnya sambil nonton kita. Kita kembali lagi login di Faithbook, What's on your mind? Oke, sebelum mulai lebih lanjut, sebelum kita mau bahas, sebelum dikasih clue ya buat bahasan kita hari ini, aku mau ajak lagi teman-teman kita yang ada di rumah, teman-teman kita dimanapun kalian berada, yang belum sempat mungkin follow sosial media kita, ayo di follow. Ada Facebook, Instagram, YouTube di Hope Channel Indonesia. Atau kalau kalian lagi libur atau lagi punya waktu luang banyak ya, kalian bisa download aplikasinya, ada di Play Store. Dan ya hitung-hitung lumayan lah buat mengisi waktu luang kita bisa lebih produktif lagi. Kita bisa ya ikutan bahas tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin kalian aja belum tahu. Dan sekarang kita masih bersama Pendeta John. Ya, apa kabar Pendeta hari ini? Brenda, puji Tuhan baik-baik. Gimana semuanya? Aman, damai, terkendali. Jadi Pendeta, kita mau bahas apa hari ini? Ya, seperti biasa kita minta tebakan lagi ya. Yang pertama adalah namanya itu berarti api Yahweh. Oh, berarti ini kayak beda dari episode sebelumnya ya Pendeta ya? Beda. Jadi, oke. Dan kayaknya kalau episode sebelumnya berbicara mengenai satu tokoh dari perjanjian baru, sekarang kita berbicara satu tokoh dari perjanjian lama. Oke. Kalau tadi tentang Filipus, berarti teman-teman yang di rumah mungkin belum sempat nonton, belum tahu, bisa dilihat lagi episode-episode sebelumnya di YouTube. Gitu. Ya. Jadi lanjut yang pertama, namanya itu artinya adalah api Yahweh. Api Yahweh. Ya. Yang kedua adalah ayahnya itu adalah seorang raja, namanya Raja Ahazia. Jadi kalau biasanya kalau ayahnya raja, anaknya pasti apa? Anaknya juga pasti calon raja. Pasti itu. Oke, dia harusnya dia adalah calon raja, dan harusnya setelah ayahnya meninggal, harusnya dia yang menjadi raja. Tapi kemudian satu hal terjadi. Setelah ayahnya mati terbunuh, kemudian tiba-tiba neneknya yang merupakan ibu dari ayahnya Pascal. Iya, benar. Dia bangkit dan membunuh semua orang yang berhubungan dengan ayahnya. Jadi semua keturunan dari ayahnya itu dibunuh. Jadi semua pamannya, antinya, angkelnya, semuanya, sepupunya, keponakannya, sepupunya, tokoh yang akan kita bahas sekarang dibunuh, kecuali tokoh ini. Jadi dia adalah seorang survivor, lone survivor sebenarnya. Dan dia adalah satu-satunya garis keturunan Daud yang selamat. Kita sudah mendengarkan barusan. Iya. Clue-cluenya jadi memang disampaikan neneknya ya. itu merebut tahta. Neneknya merebut tahta, dan neneknya itu sebenarnya bukan berasal dari orang Yehuda. Tokoh kita sebenarnya ada seorang raja dari Yehuda. Tapi setelah ayahnya meninggal, neneknya itu yang menjadi penguasa dan dia membasmi semua keturunan Daud kecuali tokoh kita ini.
Oke, dan dia harus mengungsi di Ka'bah selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Dan dia menjadi raja pada usia 7 tahun. Bisa guess nggak sekarang? Bisa. Oke, karena Tapi- 7 tahun itu ya jadi lebih Iya. gampang ya. Langsung ketahuan sebenarnya. Soalnya kalau sebelumnya enggak kan, kayak namanya adalah Yahweh kita nggak tahu. Oke, Iya, kita nggak nama tahu. ayahnya adalah Ahazia, kayak what? Siapa Ahazia? Gue Siapa? baru dengar kayak. Tapi kemudian nama neneknya itu nggak lain adalah Atalia. Atalia. Dan Atalia ini sebenarnya adalah anak dari Izebel. Masih ingat Izebel nggak? Izebel adalah istri Istrinya dari Raja Ahab. Oh, salah. Raja Ahab. Benar-benar. Jadi Raja Ahab menikah dengan Izebel, dan Izebel ini adalah seorang putri dari kerajaan Sidon. Ya, jadi dia yang mempromosikan semua orang Israel untuk menyembah Baal. Dan kemudian setelah mereka punya anak, anaknya itu dikirim untuk menjadi ratu, menikah dengan Ahazia. Tapi setelah Ahazia meninggal, si Atalia ini merasa, kayaknya kali ini gue harus jadi ratu nih. Jadi dia bunuh semua keturunan Daud untuk menempatkan dirinya sebagai penguasa utama. Demikianlah kehidupan dari tokoh kita. Baiklah. Pasti teman-teman udah tahu di rumah. Harusnya udah nangkep ya ini siapa. Mungkin bisa ya? kali tulis di kolom chat ya. Ya, boleh lah. Boleh. Jadi agak sedikit malu ya. Tadi aku hampir jawab sebenarnya Ya. Raja Daud, istrinya Raja Bukan. Daud. Ternyata salah. Terus untung belum kesebut, makanya saya bilang salah. Oke deh. Jadi sebelum masuk lebih dalam lagi pembahasan kita tentang tokoh yang mungkin kalian sudah tahu, yang kalian udah tebak-tebak dari rumah. Jadi stay tune di Facebook What's on Your Mind. Tunggu dulu setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind bersama kami masih di sini. Jadi pendeta, kalau diingat-ingat lagi barusan ya, kita bilang clue-nya tadi disebutin Namanya? ayahnya mati terbunuh. Iya. Jangan, namanya udah. Kalau ini masih tentang kehidupannya dulu. Namanya ayahnya mati terbunuh. Terus dia juga dikejar-kejar ya, kayak jadi buronan ya sama neneknya. Terus dia harus ngungsi di Ka'bah ya tadi. Ka'bah selama 7 tahun. Kayaknya kok hidupnya tuh tragis banget, miris banget ya. Kira-kira apa yang terjadi sampai neneknya mau? Tadi udah spill name belum? Belum. Oke, kalau gitu spill aja ya. Boleh. Nah, Silakan, namanya pendeta. tidak lain adalah Raja Ya, Raja- sama Raja Yoas. Yoas. Oke. Memang hidupnya tuh kayak awalnya tuh kayak tragis banget. Dia adalah lone survivor, satu-satunya yang selamat dari tunas Daud. Mhm. Artinya semua masa depan itu ada di pundaknya dia. Dan kita saksikan bagaimana selama 7 tahun itu kehidupannya dilindungi oleh pamannya, yaitu Imam Besar Yoyada. Oh. Tapi setelah 7 tahun lewat itu, akhirnya mereka bersekongkol untuk menjatuhkan untuk menjatuhkan Ratu Atalia. Jadi memang pedih banget nggak sih kalau nggak bisa kemana-mana gitu kayak Raja Yoas. Kita katakan bahwa di dalam ayat di dalam dua raja-raja itu, Mhm. dua raja-raja 11, oke, Oke, dikatakan iya. bahwa dia itu bersembunyi. Dia dimasukkan semasa dia masih bayi itu, menyembunyikan dia di mana ini dibilangnya. Dia dimasukkan untuk bersembunyi di rumah Tuhan selama 7 tahun. Bayangin 7 tahun tuh nggak kemana-mana. Suntuk ya. Suntuk, oke? Nggak Kita tahu. corona aja Kita kemarin. corona aja gitu. berapa tahun? Baru setahun lebih udah bosen. Kenapa dia nggak tahu boleh mau kemana-mana? ngapain. Karena dia diburu sebenarnya kan Iya, tadi karena ya. dia diburu, oke? Iya, jadi Dan bedanya buronan. kita sama dia kan, kita kan memang nggak boleh keluar-keluar karena alasan Karena- kesehatan kan. Iya. Ya, kalaupun kita mau keluar ya paling kena COVID, ya paling sakit. Ya jadi salah sendiri. Siapa Salah suruh sendiri. keluar? Tapi kalau Yoas enggak, dia memang nggak. Kalau dia keluar, dia mati. Mati. Oke, jadi setiap hari itu bayangin, pergaulan dia terbatas banget hanya di Ka'bah. Setiap hari itu dia hanya ketemu dengan orang-orang yang sama. Dia nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang baru. Kenapa? Ya karena mereka takut bakal ada mata-mata. Jadi kita saksikan bahwa dalam formative years atau tahun-tahun awal kehidupan Yoas, everything goes badly. Semuanya itu memang buruk banget dalam kehidupannya dia. Ayahnya meninggal, ibunya juga kemungkinan meninggal. Semua keluarganya meninggal.
Dan satu-satunya keluarga yang dia miliki yaitu antinya, yaitu neneknya justru berusaha untuk membunuh dia. Dan dia hanya tinggal dengan orang yang sama di Ka'bah. Jadi kita sering ngeluh, ya ampun pandemi ini kayak susah banget sih. Pernah nggak lu ngeluh kayak gitu? Gue nggak bisa kemana-mana, makanan terbatas segala macam. Lebih ke gabut ya. Lebih karena gabut, gak tau ngapa-ngapain Iya, lagi. karena nggak ngapa-ngapain. Memang sih kadang-kadang internet seru, tapi kalau udah setiap hari internetan kayak ngapain lagi ya ini? Iya, sampai bingung. Duh, tiap hari udah buka sosmed. Udah Nonton video YouTube ada lagi. Iya. Tapi hanya kita saksikan bagaimana Yoas itu, dia biarpun dia memang hidup pada situasi yang sulit, dia belajar untuk menggunakan apa yang ada di dalam kehidupannya. Dia bertumbuh untuk mencintai para imam dan bertumbuh untuk mencintai Ka'bah. Oke, karena setelah lewat 7 tahun, Yoyada mulai membuat pergerakan. Dia secara perlahan ternyata selama 7 tahun ini dia sudah membangun relasi untuk menjatuhkan Ratu Atalia. Dan kamu tahu nggak pada hari apa mereka melancarkan pemberontakannya, kudetanya? Hari apa tuh? Hari apa? Hari Sabtu. Ya, mereka buat hari Sabat. Pas hari Sabat. Ya berarti boleh nggak kita demo hari Sabat? Itu pertanyaan ya, nggak boleh sih. Ya, tapi kita saksikan bagaimana pada hari Sabat itu semua orang berkumpul di Ka'bah. Dan pada waktu itulah Yoyada menyatakan bahwa Yoas adalah raja yang benar dan dia adalah satu-satunya keturunan Daud. Ya otomatis Ratu Atalia kan kayak bingung gitu kan. Jadi dia suruh dia masuk ke Ka'bah, kemudian dia suruh para pengawalnya untuk membunuh Yoas di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 14. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru kianat-kianat. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Oke, jadi dia langsung kasih contoh yang ekstrim. Dan Ratu Atalia pada waktu itu langsung dibunuh di luar Ka'bah Tuhan. Oke, memang endingnya agak sadis ya. Tapi bayangkan selama 7 tahun Ratu Atalia membuat orang-orang Yehuda itu untuk jatuh ke dalam pencobaan. Mereka yang dulunya menyembah Yahweh justru sekarang menyembah malah Baal dan Asyoret. Dan kamu tahu nggak kenapa Yoas bisa selamat tinggal di Ka'bah selama 7 tahun? Kenapa? Ya karena mereka semua udah gak tertarik lagi menyembah Tuhan. Oke. Ya siapa coba mau ke Ka'bah, orang jelas-jelas ratunya udah membuat perbaktian yang baru. Jadi justru semuanya itu menjadi kekuatan bagi kehidupannya Yoas. Tinggal dalam pengasingan, seorang diri, dikerumuni di tengah-tengah oleh para imam, sehingga ketika nantinya dia bertumbuh, dia menjadi orang yang mencintai Ka'bah dengan segenap hatinya. Oke, jadi Ka'bah itu menjadi prioritas utamanya. Kita saksikan di dalam 2 Raja-Raja ayat 2 Raja-Raja 12 ayat 2 Raja-Raja 12 ayat 4. Ayat keempat. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Lanjut ayat 5. Ayat 5, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Nah itu luar biasa. Kenapa? Karena pertama kali, satu policy pertama yang ditentukan oleh Yoas adalah bukan untuk membangun rute perdagangan baru. Bukan untuk membuka jalan tol di dalam kerajaan Yehuda, bukan. Bukan untuk memastikan ada kemakmuran ekonomi atau juga ekspansi militer, bukan. Tapi prioritas utama dalam pemerintahan Yoas adalah untuk memperbaiki Ka'bah Tuhan yang sudah rusak. Kenapa demikian? Balik lagi ke yang awal, berarti supaya mereka mencintai Ka'bah. Iya. Pertama adalah memang supaya rakyat mencintai Ka'bah, tapi betul. Ada nggak motif lain kira-kira? Ya, simple sebenarnya. Karena dia melihat Ka'bah sebagai rumah.
Ya. Baru kepikiran. Jadi pengalaman Baru yang Yoas kepikiran. nikmati, oke. Pengalaman yang Yoas jalani sebagai seorang buronan politik dan tinggal di Ka'bah bertahun-tahun itu justru menimbulkan kecintaan yang mendalam terhadap rumah Allah. Berarti udah kayak waktu itu karena dia udah lama di situ, dia menganggap juga itu sebagai rumahnya ya. Dan dia saksikan bagaimana rumah itu terbelangkai bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kita punya nggak passion yang sama terhadap rumah Allah sama seperti Yoas? Bisa nggak kita bilang bahwa gereja saya itu lebih mewah daripada rumah saya? Bisa nggak kita bilang kayak gitu? Atau justru yang terjadi malah sebaliknya? Apakah mendingan di iya. rumah daripada di gereja? Untuk Rumah apa gua tuh di lebih gereja? enak, Ya, gitu kadang-kadang pasti. jadi ada dua model gereja. Ya, pertama adalah gereja yang benar-benar menjadi pusat pelayanan, itu pertama. Yang kedua adalah gereja yang hanya sekadar menjadi terminal. Kita ke gereja karena kadang-kadang ada maunya aja. Ya kan begitu ada Lebih yang minta tepatnya biasanya ketemu Kenapa? temen. ketemu teman. Ketemu oke? teman. Jadi ya gereja itu nggak ada bedanya kayak terminal di mana kita ketemu orang. Oke, itu hanya sebagai alat untuk apa? Untuk supaya kita sampai ke tujuan selanjutnya. Tapi bagi Yoas enggak, bagi Yoas gereja itu bukanlah terminal, gereja itu bukanlah stasiun, gereja itu adalah rumah saya. Kenapa demikian? Ya, literally speaking, selama 7 tahun memang kenyamanan dan keamanan dia hanya ditemukan di Ka'bah. Di Ka'bah. So, jadi alasan kenapa ada anak muda sekarang kita nggak menghargai rumah Tuhan, tidak menghargai persekutuan orang-orang kudus, malas-malasan ikut Rabu malam, ya we don't see the church as our home. Begitu. Apalagi di tengah-tengah Zoom kayak gini kan, pernah nggak kalian kayak Zoom hopping, kayak pindah-pindah dari Zoom lain ke Zoom lain, cari pembicara mana kayak yang bagus. Kadang-kadang pastor pernah kayak gitu. Pastor nggak bisa sih. Ada teman-teman pendeta yang begitu. Mereka lompat dari Zoom lain ke Zoom yang lainnya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat gereja lokal sebagai rumah mereka. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini udah makin menarik bahasannya. Sebelum ke yang lebih menarik lagi, bahasannya lebih dalam lagi, karena kayaknya ini bahasannya cukup baru ya buat kita. Ya. Apalagi aku jarang dengar tentang tokoh ini, jadi pastinya harusnya teman-teman di rumah juga ikut kepo, makin kepo lagi dong tentang tokoh kita yang hari ini kita bahas. Jadi untuk sambil menunggu kita harus stay tune dulu, jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Hai teman-teman, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi pendeta, tadi aku punya pertanyaan. Tentang tadi udah dibilang kan si Yoas ini udah menganggap Ka'bahnya itu sebagai rumahnya juga karena dia udah lama dia di situ. bersemangat untuk renovasi. Yes. Apakah berhasil dia dalam merenovasi Ka'bah yang dia bilang sudah dianggap sebagai rumahnya itu? Nah, coba kita Itu masuk sih. ke dalam Alkitab ya. 2 Raja-Raja 12 ayat 6. 2 Raja-Raja 12 ayat 6. Ya, sampai 7. Oke. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 7, sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Ya, gimana? Lanjut nggak pekerjaan renovasi? Saat itu tidak. Jawabannya nggak. Setelah Tidak. menunggu 23 tahun, entah kenapa, ya mereka Ya, diam-diam aja. nggak lanjut. Para imam-imam yang diberikan tanggung jawab itu sepertinya sudah kayak, mereka kayaknya udah lelah gitu deh untuk merenovasi Ka'bah. Ya udah, gitu aja. Pernah nggak sih dulu kayak capek banget untuk beresin kamar? Pernah. Aduh, ketahuan. Kayak waktu, Tapi nggak sering. Nggak sering ya? Cuma beberapa kali aja. Tapi lihat deh, alasan kenapa kamu nggak mau rapiin kamar, apakah karena kamu memang orang yang jorok? Kan enggak. Enggak. Kadang-kadang lu udah overwhelmed banget di luar, begitu kembali ke rumah kayak ya ampun kamar gua berantakan. Tapi ya udah Tapi deh, kayak nggak sanggup, ya udahlah, nggak gua rebahan aja lah dulu. Ternyata keterusan. oke. Jadi memang kadang-kadang kenapa para imam itu gagal untuk merenovasi rumah Tuhan?
Ya Alkitab nggak jelasin memang sebenarnya. Tapi yang pasti adalah mungkin saja, mungkin saja begitu banyak kegiatan yang menyita waktu mereka sehingga mereka tidak memperbaiki, mereka tidak melihat perbaikan rumah Allah itu sebagai yang prioritas. So, kenapa? Ya kayak tadi Pak Pendeta bilang, they lost their focus. Mereka kehilangan fokus mereka. Sebenarnya itu hal yang simpel untuk renovasi, tapi karena mereka terlalu overwhelmed sama hal-hal lain, mereka nggak bisa fokus. Kita harus ingat ya bahwa sebelum Yoas menjadi raja, hampir semua bangsa Israel, bangsa Yehuda itu menyembah dewa apa? Masih ingat nggak? Baal, Baal sama Ashoret, semua dari mereka. Jadi ketika Yoas menjadi raja, sepertinya para imam itu sibuk untuk mengadakan kegiatan reformasi dan juga kebangkitan dan kebangunan, sampai mereka lupa untuk memperbaiki dan merenovasi Ka'bah yang rusak. Itu udah jelas banget ya. Jadi akhirnya ketika para imam nggak bisa bergerak, apa yang terjadi? Yoas mengambil alih. Jadi kita saksikan di sini bahwa passionnya Yoas itu jauh lebih besar daripada passion para imam. Kepedulian Yoas terhadap rumah Allah itu jauh lebih besar daripada kepedulian para imam. Kenapa demikian? Kayak tadi Pak Pendeta bilang, karena Yoas melihat rumah Allah sebagai rumahnya sendiri. Dan dia merasa bahwa kemewahan dan juga keindahan rumah Allah harus jauh lebih bagus penting. Dan jauh lebih penting daripada kemewahan dan kenyamanan diri sendiri. Kemudian Yoyada membuat satu peti, satu peti, dan ada lubang pada tutupnya, dan setiap kali ada orang masuk ke Ka'bah, itu orang-orang itu jatuhkan koin, kayak tabungan gitu, persembahan gitu. Tapi bukan itu saja, semangat yang ditunjukkan oleh Yoyada itu menular loh. Coba kalau kamu baca di ayat 11. 11, mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkan kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Lompat ke ayat 15. Ayat 15, mereka kemudian 14 sampai 15. 14 sampai 15, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka berkata dengan jujur. Wow, itu luar biasa nggak sih? Jadi kita saksikan di sini bagaimana roh semangat pelayanan Yoas itu menular. Menular kepada siapa? Menular kepada Yoyada, dan menular juga kepada para tukang-tukang yang ada di sana. Semua dari mereka menjadi vendor-vendor yang jujur. Semua dari mereka menjadi orang-orang yang apa adanya. Dan semua dari mereka berani berkorban untuk membangun Ka'bah yang ada di Yerusalem. And how does it even started? Dari keberanian seorang raja yang berusia 7 tahun. Masih kecil ya. Kita aja kadang masih... 7 tahun ngapain sih, ya ampun. Masih main gundu deh kayaknya. Tapi itu luar biasa kebijakannya dia. Begitu dia lihat something is wrong, begitu dia lihat bahwa pekerjaan itu nggak bergerak, dia ambil alih. Dan dia tahu bahwa saat proyek itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada orang, kalau semuanya tidak mau berkorban. Nggak tahu, lu pernah nggak sih terlibat dalam proyek konstruksi? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Aduh, nggak dong. Semuanya itu memang selalu berubah-ubah, itu makanya you need always to be there. Dan inilah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Yoas. Jadi gimana menurut kamu tentang upaya Yoas untuk membangun Ka'bah? Luar biasa. Karena dia masih kecil. Dia masih kecil. Tapi sebenarnya pada renovasi kedua itu terjadi setelah dia berusia sekitar 30 tahun sih. Jadi ketika dia mendorong para imam itu terjadi pada waktu dia berusia 30 tahun. Itu kayak sekitar 23 pada zaman 23 pada tahun ke-23 zaman pemerintahan Raja Yoas. Jadi ya terkadang ya kita nggak bisa melayani hanya melalui dengan delegasi, kayak ya udahlah kan aku kan udah delegasikan tugasku. No, semuanya itu perlu hands-on approach, semuanya itu perlu komitmen dari setiap orang. Dan inilah yang diberikan Yoas kepada orang-orang Israel. Jadi berkat usaha Yoas, bukan saja rumah Tuhan diperbaiki, tapi semangat perbaktian orang-orang Yehuda itu juga perlahan-lahan mulai pulih. Yoas tahu bangkit ya semangat. Yoas tahu kalau misalnya
Ka'bah itu nggak berubah, ya gimana orang-orang bisa semangat berbakti? Kan begitu kan? Jadi selalu ada hubungan antara atmosfer perbaktian dan ruangan perbaktian. Dan Tuhan dan Yoas percaya bahwa untuk menimbulkan iman yang kuat, ambience itu, kayak kenyamanan itu dalam gereja itu harus ditingkatkan. Pak Pendeta nggak bilang ya bahwa semua gereja itu harus mewah, harus bagus, harus nyaman biar kita juga. Enggak. Okay. But then you need to have the passion for the church. Harus ada kayak semangat tertentu untuk berbakti. Berarti awalnya harus punya keinginan yang harus lebih dulu, kerinduan. Dan kita harus melihat, kayak Pak Pendeta bilang kan, apakah kita melihat gereja sebagai terminal atau sebagai rumah? Atau kita atau memang kita udah kayak terlalu terbiasa untuk melihat gereja sebagai terminal. Yang datang pagi jam 8 pulang jam 12. Datang pagi jam 8 pulang jam 12. Kita punya nggak sih sukacita seperti Yoas? Tapi kita saksikan kemudian secara perlahan-lahan semuanya menjadi berantakan. Oke, coba buka 2 Tawarik 24. 2 Tawarik. 2 Tawarik 24. 2 Tawarik 24 ayat yang kedua. 2. Oke. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ya, itu uniknya. Baca nggak kalimat itu? Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setelah itu apa katanya? Selama hidup Imam Yoyada. Artinya apa? Apakah Yoas adalah raja yang baik? Gimana menurut kamu? Dari ayat ini sih harusnya baik ya. Tapi kalimat kedua gimana? Tapi cuman selama kehidupan Imam Yoyada. Dia berarti hanya bisa setelah itu nggak lagi. Jadi kebaikan dia itu ada, kebaikan dia itu terjadi karena dia mempunyai sosok figur ayah yang menopang dan menguatkan kehidupan pribadinya. Baiklah. Tapi setelah itu semuanya berantakan. Bahkan kalau kita baca lagi di dalam 2 Tawarik 24 ayat 17, 2 Tawarik 24 ayat 17. Ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan Jadi mereka. Itu pemimpin Yehuda yang lainnya ini, yang dulunya kalem-kalem aja ketika Yoyada hidup, mereka perlahan-lahan mulai muncul dan mulai menasehati raja dengan nasihat-nasihat yang jelek. Jadi sebenarnya yang membuat Yoas itu luar biasa bukan karena Yoasnya, tapi karena siapa? Brenda? Yoyada. Karena Yoyada. Dan bahkan kalau mau baca di ayat 16, oke, 2 Tawarik 24 ayat 16. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Ya, itu luar biasa. Itu dia dikuburkan di mana? Di kota Daud di samping raja-raja. Nah, coba buka lagi di 2 Tawarik 24 ayat 25. Ayat 25. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Itu aneh kan, kayak pada waktu Yoas mati, itu bicara tentang kematian Yoas sebenarnya. Dia dikuburkan di kota Daud, Yerusalem, tapi nggak di pekuburan raja-raja. Hanya begitu Yoyada mati, di mana dia dikuburin? Di samping raja-raja. Di samping raja-raja. Yes. Jadi di sini kita lihat Yoas itu adalah tipikal orang yang hanya bisa menjadi orang baik selama ada sosok yang mendukung dia. Betul. Oke. Waktu Pak Pendeta di kuliah dulu di Filipina, ada begitu banyak anak yang begitu di rumah dia baik banget. Waktu SMA dia baik banget, suci banget, aktif di gereja. Tapi begitu pindah jauh dari orang tua, tinggal di asrama, everything changes. Semuanya berubah. Aku tinggal di asrama lagi. Okay. Semuanya berubah. Tapi waktu kalau dari sekolah lo dulu ada nggak kayak gitu? Kayak berbeda. Kayak waktu dia ketaatannya dulu dia tuh nggak ada lagi setelah dia tinggal di asrama. Kebalik sih, aku justru kayaknya jadi lebih baik ya. Iya. Ya, some people do that. Tapi kebanyakan orang, beberapa orang begitu mereka menjauh dari sosok figur orang tua itu, everything falls apart. Jadi kita saksikan
yang membuat Yoas kuat itu bukan karena dia adalah orang yang berprinsip, bukan. Tapi karena di belakangnya dia ada Imam Yoyada, yang menuntun setiap keputusannya. Dan begitu Imam Yoyada meninggal, semuanya berantakan. Semuanya berantakan, hancur berantakan. Jadi semua reformasi yang dicanangkan di awal-awal pemerintahannya, pada akhirnya ditunggang balikan nantinya. Oleh siapa? Bukan oleh musuhnya, tapi oleh Raja Yoas sendiri. Dan nanti akan ada satu kejadian yang membuat semuanya itu lebih sedih lagi. Itu kayaknya bakal bisa dibahas di bagian selanjutnya. Oke deh. Brenda, sorry. Jadi teman-teman semuanya, kita udah dikasih clue lagi sama Pak Pendeta buat yang selanjutnya. Habis ini nih kita tunggu-tunggu buat di segmen terakhir, dan nanti juga ada kesimpulan. Jadi tolong jangan kemana-mana, karena ini nih bahasan ini kalau menurut aku ini menarik sih ya, apalagi buat kita orang-orang muda. Iya. Jadi dimohon dengan sangat, karena ini masih ada yang lebih menarik lagi bahasannya. Habis ini dikasih tahu penjelasannya lebih lanjut lagi, kenapanya. Jadi lebih baik stay tune di Facebook What's on Your Mind. Hai, kembali lagi bersama kami di Facebook What's on Your Mind. Pendeta, aku nih udah gak sabar banget buat nunggu kelanjutannya yang tadi Pendeta bilang. Akan ada kejadian-kejadian yang lebih tragis lagi. Iya. Oke, coba buka Brenda lagi. Di 2 Tawarik 24 ayat 18. Ayat 18. Nanti kita ganti-gantian baca ayatnya ya. Oh iya, enggak apa-apa. 2 Tawarik 24 ayat 18. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa. Itu baca ayat itu deh. Mereka meninggalkan rumah Tuhan dan Allah nenek moyang mereka. Jadi rumah yang sudah direnovasi, rumah yang sudah diperbaiki, rumah sayang ya, yang udah bertahun-tahun loh itu mereka proyeknya. Aduh. Tapi tetap aja mereka nggak peduli. Begitu Yoyada meninggal, kayaknya Yoas itu kehilangan kompasnya, dan dia kayak ya udahlah apa aja lah, yang penting teman-temanku bahagia. Dan coba Pak Pendeta lanjut baca lagi ayatnya. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka katakannya Tuhan mengutus nabi-nabi. Kalau nabi-nabi itu plural atau singular, jamak atau satu? Jamak. Nabi-nabi itu jamak, artinya bukan satu nabi dikirim loh. Banyak nabi dikirim untuk mengubah pikiran Yoas. Tapi dikatakan bahwa mereka tidak mendengarkan pekabaran para nabi itu. Ayat 20. Ayat 20, lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Nah, jadi siapa yang Tuhan kemudian kirim? Zakaria. Siapa Zakaria itu? Anak dari Imam Yoyada. Oke, artinya dalam kata lain, jika Yoyada itu adalah uncle-nya paman dari Yoas, Zakaria ini siapanya? Sepupu bukan? Sepupu ya. Oke. Zakaria yang berasal dari keturunan imam, dipenuhi oleh roh Allah dan berbicara di depan orang banyak. Oke, dia justru menegur orang-orang banyak itu dan berkata, kenapa kamu melanggar perintah Tuhan? Kalau kita baca di 21, apa reaksi Yoas? Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Gimana? Sedih ya pas lihat. Jadi kayak ada perkembangan dari konsep di sini. Pertama adalah Tuhan mengirimkan nabi-nabi, tapi nabi-nabi tidak didengarkan. Kemudian Tuhan kirimkan Zakaria yang notabene-nya itu adalah saudara dari Yoas, saudaranya sendiri, sepupunya sendiri, kayak darah dagingnya sendiri. Tapi justru kenapa reaksinya itu lebih kejam lagi kepada Zakaria daripada sama nabi-nabi lain? Nabi-nabi lain nggak dibunuh, tapi Zakaria dibunuh. Dan perhatikan ayatnya, perhatikan ayat 21 itu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Jadi awalnya itu bukan inisiatif dari Yoas, tapi orang-orang yang di sekelilingnya ini, lingkaran-lingkaran orang dalamnya inilah yang mengadakan persepakatan. Kemudian
Yoas memberikan perintah untuk untuk membunuh Zakaria. Lebih tragisnya lagi, di mana dia dibunuh? Di pelataran rumah Tuhan. Ya, pelataran rumah Tuhan, tempat di mana Yoas dulu bertumbuh. Itu kayak dia bisa kok dibunuh di mana aja, tapi enggak, itu harus dibunuh di pelataran rumah bisa? Tuhan. Dan nggak tahu, lu pernah nggak sih lihat orang dilemparin batu sampai mati? Aduh, puji Tuhan nggak pernah. Nggak pernah ya, oke. Jadi ada satu film itu namanya Stoning of Soraya M, itu kayak keren banget. Jadi di situ ada satu segmen di mana perempuan dilempari batu, itu kayak, kayaknya mati dilempari batu itu pernah nonton ya. Itu apakah orang sekali lempar langsung mati atau enggak? Enggak kan? Biasanya berapa banyak batu baru mati? Itu pasti banyak. Dan itu bukan tipe kematian yang lo inginkan deh kayaknya. Kalau gue. Kecuali batunya gede langsung kena kepala ya mati. Ini kan biasanya mereka yang lihat di pinggir jalan doang. Kecil-kecil doang kan. Jadi kayak itu sakit banget. Gue lebih tersiksa sih. Lebih baik ditembak mati lah daripada dilempari batu. Jadi itu proses yang menandakan kebencian yang berlarut-larut, penolakan besar-besaran. Dan kita temukan di sini bagaimana seorang raja bernama Yoas tega untuk mengeksekusi sepupunya sendiri di tempat di mana dia bertumbuh. Dia lupa sama semuanya. Dan inilah yang harus kita ingat. Kayak dia nggak pernah tinggal di situ. Iya. Aduh. Dan kita harus ingat ya bahwa inner circle kita terkadang bisa membentuk iman kita. Harus hati-hati sama orang-orang yang ada di inner circle kita. Hati-hati sekali. Karena ada pepatah bilang kan bahwa burung yang memiliki bulu yang sama itu pasti terbang bersama-sama. Kayaknya gitu ya. Atau gue salah ya. Itu ya, your friends define you. Oke. Harus hati-hati sama pilih teman. Jadi ya sebenarnya. Itu serem banget. Apalagi nanti lu bakal masuk ke dunia yang baru kan. Ini masih dunia perkuliahan. Belum pekerjaan nanti. Belum lagi pekerjaan nanti. Pekerjaan lebih parah lagi. Oke, jadi harus hati-hati sekali dengan inner circle kita. Oke, kemudian selanjutnya. Udah berhenti di situ nggak? Selanjutnya nggak lagi. Kemudian pertama adalah kita saksikan bagaimana Zakaria dibunuh di depan di rumah Allah. Kemudian ayat 23. Ayat 23. Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Oke, tapi kalau kita lihat dalam dua raja itu tadi dua Tawarik kan? Iya. Ya, kalau dua raja-raja itu ada versi berbeda. Oke, coba dua raja-raja 12 ayat 17. Oke, sampai 18. Ada versi yang berbeda banget. Jadi kan dikatakan kan bahwa dua raja-raja 12 ayat 17 sampai 18. Oke, 17. Pada waktu itu majulah Hazael raja Aram, diperanginyalah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Gue lanjut. Tetapi Yoas raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya semua itu kepada Hazael raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Jadi apa yang ditulis di dua raja-raja itu complementing dengan apa yang ada di dua Tawarik. Ya, kita saksikan di sini bagaimana Yoas ketika kerajaannya diserang. Ya, mungkin kenapa Tuhan biarkan Hazael menyerang Yoas? Mungkin supaya dia bertobat kayaknya ya. Oke. Iya. Iya, supaya dia gitu. Iya, kadang-kadang kita baru bertobat kalau udah ada bencana kan. Iya. Di tengah-tengah bencana sekalipun Yoas nggak bertobat. Apa yang dia buat? Dia ambil semua perkakas rumah Tuhan, semua uang yang ada di rumah Tuhan, dan dia kirim itu sebagai sogokan ke Raja Hazael. Jadi persepsi dia antara hal-hal yang kudus dan hal-hal yang enggak itu udah berantakan. Kenapa? Karena dia memiliki pergaulan yang salah. Buruk. Jadi takut milih teman. Iya, jadi kita harus hati-hati dalam pemilihan teman kita. Oke. Gue pernah baca satu teori kan dari
dari psikolog. Dia berkata bahwa lebih baik orang tua yang buruk tapi lingkungan yang baik daripada lingkungan yang buruk tapi orang tua yang baik. Setuju gak? Setuju sih. Ya, karena lingkungan itu yang membentuk kita. Jadi kalau inner circle kita itu udah bukanlah orang-orang yang suci, bukanlah orang-orang yang mencintai Tuhan, ya otomatis ya kita nggak bisa kemana-mana. Ya coba deh, kebanyakan alasan kenapa begitu banyak orang-orang muda yang malas ke gereja. Kenapa begitu banyak orang-orang muda yang lompat-lompat gerejanya? Kenapa? Karena inner circle mereka itu bukanlah orang-orang yang suka untuk aktif di gereja. Pasti kebanyakan biasanya gini deh, duh si ini nggak masuk lagi ke gereja. Ya udah ngapain gua masuk? Ya kayak gitu kan. Gak seru nanti. Jadi gitu. iman mereka itu rapuh. Oke, itulah sebabnya kita coba masuk ke dalam kitab Mazmur. Oke, Mazmur 1. Mazmur 1. 1 ayat satu pasal ini deh. Kita baca sama-sama bergantian ya. Oke. Mazmur 1, judul perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan kata-kata itu. Berbahagialah orang yang tidak apa? Ada tiga verb di situ, 3 kata kerja di situ. Tidak berjalan. Tidak berjalan, kemudian apa lagi? Tidak berdiri. Yang ketiga apa lagi? Tidak duduk. Lo notice nggak ada pergerakan di situ? Yang pertama dari berjalan, oke. Pertama itu hanya berjalan bareng doang. Tapi lama-lama jadi apa? Jadi duduk, oke. Berdiri. Kemudian jadi duduk. Artinya semakin lama kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka pemikiran mereka akan menjadi pemikiran kita. Oke. Jadi itu makanya dikatakan dalam ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke, kemudian ayat 3. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, itu luar biasa banget enggak? Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa dibuat kata di tepi aliran air? Karena sudah pasti akarnya itu bertumbuh subur. Oke, ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Perhatikan kata-kata itu. Orang berdosa, orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Selanjutnya, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Oke, jadi orang-orang berdosa itu nggak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Kenapa? Ya karena nggak sefrekuensi. Ya, coba baca ayat terakhir. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Wow, itu luar biasa nggak? Jadi dalam kata lain mau dikatakan oleh Mazmur 1 adalah your friends define you. Oke. Inner circle itu berpengaruh loh kepada mentalitas kita. Berpengaruh besar berarti ya. Iya. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempunyai inner circle yang sehat? Atau itu yang pertama? Atau sebaliknya? Oke. Kesalahan utama Yoas adalah ia tidak berakar di tepi aliran sungai. Itu kesalahan terbesarnya. Dia terlalu bergantung kepada Yoyada untuk mengetahui apa yang benar. Dan ketika Yoyada itu tidak ada, ya dia nggak tahu apa yang harus dibuat. Jadi attachment ada satu hal yang berbahaya. Ya memang sih kita harus ada attachment ke orang. Tapi ketika itu berubah menjadi over attachment, maka itu akan menjadi kayak pandang mata dua. Pertanyaan adalah, bisa nggak kita tetap menjadi orang baik biarpun kita kehilangan kompas itu? Bisa nggak kita menjadi orang yang tetap menjadi orang yang rohani bahkan ketika kita tidak lagi ada di lingkungan yang rohani? That's the greatest challenge. Gimana kehidupannya, Mas? Ada, kalau menurut kamu gimana, implikasi apa yang bisa kamu ambil? Menurut aku ya, ini paling penting sih menurut aku. Cara pilih temennya. Kayak tadi udah dibilang, Yoas habis tiba-tiba pamannya meninggal, terus dia langsung seakan-akan lupa sama kehidupan yang dulu dia begitu setia sama Tuhan, tapi cuman sebatas selama pamannya itu hidup. Jadi tergantung dari diri kitanya juga masing-masing.
kalau kita punya iman yang kuat juga, emang udah berdasarkan iman yang kuat dalam diri kita, harusnya dia bisa bertahan walaupun di lingkungan yang buruk. Kayak tanaman teratai ya kan, itu bunga bisa menghasilkan bunga yang Dan menyebar baik. dia. Iya, itu dia menyebar walaupun dia dalamnya akarnya sebenarnya punya lingkungan yang buruk, yang kotor, airnya keruh, tapi dia bisa bertumbuh dengan cantik. Gitu sih, harus pinter-pinter milih teman. Tapi bukan juga dalam artian bukan ini orangnya begini nih, nggak mau temenan, nggak gitu juga, nggak pilih-pilih teman juga. Paling nggak kalau kita emang bisa jadi pengaruh baik, kita yang mulai duluan. Jadi tadi belum apa yang lo bilang, oke? Terkadang memang benar ya, kita pasti punya sahabat yang agak toksik. yes, Itu nggak bisa itu dihindari. dia. Ya, terutama kalau lo kan sekolah di dunia sekuler, itu pasti ada teman-teman yang mungkin yang suka minum, suka merokok segala macam, itu nggak bisa dihindari. Oke, tapi perhatikan apa dikatakan oleh Mazmur. Oke, jika ayat 1 tadi berbicara mengenai orang-orang yang berjalan, yang berdiri dan duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Ayat 2 adalah orang benar adalah orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Notice gak? Pertama, orang-orang yang berkumpul dengan pencemooh. Tapi solusinya itu bukan berkumpul dengan orang-orang benar, bukan. Solusinya itu adalah berakar pada firman Tuhan. Okay. Seringkali kita berpikir, kalau gitu gue harus punya inner circle yang baik-baik semua dong. No, not necessarily. Masalahnya adalah kenapa? Kalau lo fokus sama pikiran kayak gitu, kalau lo pikir bahwa your inner circle can make you a better person, once they are gone, you will be worst. Benar. Iya kan? Jadi jangan bergantung sama inner circle lo. Bergantung sama Tuhan. Sama orang lain ya. Iya. Jangan bergantung sama orang tua untuk ingetin lo kebaktian. Ya. Jangan bergantung sama keluarga untuk buat lo jadi baik. No. Oke. Buat firman Tuhan itu sebagai akar utama, berakar kepada firman Tuhan. Hanya itu di sini solusinya kalau menurut gue. Kelemahan dari Yoas. Ingat, Yoas itu adalah raja yang menjadi satu-satunya tunas Daud loh. Kayak itu adalah satu-satunya dia yang menjadi ahli waris. Jadi semua orang itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap dia. Tapi semua ekspektasi itu pada akhirnya ya berantakan. Buyar, hancur. Ya, kenapa? Karena dia tidak berakar pada firman Tuhan. Jadi jangan bergantung kepada inner circle. Jangan bergantung kepada keluarga, tapi buat firman Tuhan yang menjadi patokan. Begitu sama kayak piano. Oke, lo main alat musik nggak? Ukulele sih. Ukulele, oke. Gue main klarinet. Kalau kita mau jujur, apakah ukulele selalu in tune? Tidak. Enggak. Tidak. Oke, apakah klarinet Tidak. selalu in tune? Enggak. Apakah piano selalu in tune? Enggak. Terkadang ya itu semuanya harus harus di setel. Iya, di setel. Oke. Dan hal yang sama juga berlaku kepada setiap dari kita. Semua dari kita itu harus di setel. Bukan kalau kita membuat orang menjadi patokan, orang berubah sama kayak ukulele. Oke, terkadang dia berubah ya, emang ya begitu nggak dimainin langsung berubah kan notnya kan. Jadi lu setiap permainan harus di setel lagi. Tapi kalau Tuhan nggak pernah berubah. Firman Tuhan tuh nggak pernah berubah. Hanya itulah yang bisa menjadi patokan bagi kita. Begitu. Baiklah. Kita udah dapet pengarahan yang sangat baik ya hari ini tentang belajar bagaimana cara hidup di lingkungan kita mungkin kurang baik, tapi kita bisa coba anggaplah kita jadi lilin yang menerangi mereka. Kita bisa mulai dari diri kita. Kalau emang kita tahu ya lingkungan kita, waduh begini nih lingkungan sekarang, tapi bisa kali ya kita yang jadi terang buat mereka. Kita kalau emang teman-teman kita gimana ya udah kita yang coba bilang, kita yang coba memulai dari diri kita. Atau enggak kita tunjukin, kalau kita nggak berani ngomong mungkin kita bisa tunjukin duluan cara sikap kita atau perilaku kita terhadap mereka. Pasti itu bakalan berbalik lagi sama diri kita. Gitu sih. Mungkin dari pendeta ada tambahan lagi. Cukup ya. Oke deh, karena kita udah dapet penjelasan yang baik, hari ini juga topiknya menarik buat kehidupan kita yang relate sekali dengan zaman sekarang ini. Jadi ada baiknya kita dibawa dalam doa. Ya, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kisah Yoas, di mana kami diajarkan
untuk berakar pada firman-Mu Tuhan. Bantulah kami untuk tidak melihat manusia sebagai patokan, tetapi Engkau sebagai teladan utama kehidupan. Kami serahkan setiap langkah kami kepada tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi buat teman-teman yang baru nonton kita sekarang, tolong di follow lah, karena ya follow sosial media kita buat pantengin terus tiap hari, atau ada episode siapa tahu lebih menarik lagi atau relate dengan kehidupan kalian di sana dimanapun kalian berada. Coba buat nonton terus kita, biar ya siapa tahu dengan adanya kita Biar ada aja Facebook. biar ada Facebook itu kita bisa berubah, bisa menambah wawasan, mengubah hati dan pikiran kita supaya menjadi lebih baik lagi sih. Mendengar barusan kita bahas, jadi ngerti sekarang, oke, jadi milih teman harus kayak gini. Kalaupun emang lingkungannya udah begitu, baiklah kita yang jadi perubahan. Jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. So teman-teman di rumah, ajakan buat kita semua juga buat selalu bersikap lebih baik lagi, agar itu juga dapat menjadi bumerang ya buat kita ya. Kalau kita berbuat baik, pasti mereka juga berbuat baik ke kita. Jadi buat teman-teman, jangan lupa follow sosial media kita. Ada Facebook, terus Instagram, YouTube, buat nonton episode-episode sebelumnya juga yang lebih menarik ya. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind yang ada di Hope Channel Indonesia, karena Hope Channel adalah televisi yang mengubah hidup Anda.